Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dian Anggreni, NIM L0311811307, dari peserta mata kuliah Dampak dan Pengolahan Limbah Aquakultur kelas A, Universitas Hasanuddin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal tentang yang berjudul Pengolahan Air Limbah Budidaya Perikanan melalui proses anaerob menggunakan bantuan material bambu. Adapun yang akan dibahas, yang pertama adalah sumber limbah air, yang kedua pengolahan limbah cair, yang ketiga media pengolahan limbah, dan yang keempat penumbuhan dan jumlah bakteri, dan yang terakhir pengujian kualitas airnya. Yang pertama yaitu sumber limbah air. Penggunaan air pada kegiatan budidaya ikan di darat seperti kolam, bak, akuarium menghasilkan air limbah sebagai produk sampingan. Produksi limbah cair pada kegiatan ini berasal dari beberapa sumber seperti air bekas pemeliharaan ikan dan pencucian peralatan produksi. Limbah air bekas pemeliharaan ikan memiliki porsi relatif besar dan mengandung bahan organik yang tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh sisa-sisa pakan dan metabolisme ikan, seperti urin dan feses. Pembuangan limbah cair secara langsung dan terus-menerus ke badan lingkungan akan menyebabkan pencemaran. Kondisi ini dapat dicegah melalui upaya pengolahan air limbah. Topik yang kedua yaitu pengolahan limbah cair. Adapun tujuan dari pengolahan air limbah yaitu untuk menghasilkan buangan yang telah memenuhi baku mutu. Pengolahan limbah cair di beberapa sektor usaha, termasuk sektor budidaya, masih dianggap mahal bagi pengusaha kecil dan menengah. Hal ini terjadi karena biaya pengolahan limbah berimplikasi pada peningkatan biaya produksi, sehingga para pembudidaya kecil dan menengah lebih memilih untuk membuang limbah yang dihasilkan tanpa diolah terlebih dulu. Pembuatan unit pengolahan limbah sederhana merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah biaya bagi pembudidaya kecil dan menengah. Salah satu proses dalam teknologi pengolahan limbah cair adalah proses biologi. Proses ini memanfaatkan peranan mikroorganisme di dalamnya. Ada 3 cara pengolahan pada proses ini, yaitu yang pertama ada pengolahan secara aerob, yang kedua ada anaerob, dan yang ketiga yaitu campuran antara aerob dan anaerob. Pengolahan anaerob banyak digunakan oleh pembudidaya dalam mengatasi masalah limbah aquakultur karena memiliki beberapa keuntungannya, seperti tidak memerlukan biaya tambahan untuk sumber oksigen, menghasilkan lumpur yang relatif lebih sedikit, dan dapat dilakukan pada lahan yang sempit. Selain itu, proses ini menghasilkan keuntungan lain yang berupa produk biogas sebagai sumber energi. Namun di balik keuntungannya, pengolahan secara anaerob ini juga memiliki kelemahan, yaitu pertumbuhan mikroorganisme relatif lambat dibandingkan dengan cara pengolahan secara aerob maksudnya. Terus adapun media untuk pengolahan limbah, pertumbuhan mikroorganisme di dalam reaktor anaerob terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertumbuhan melekat, tersuspensi, dan hibrid. Sebagai bagian desain dari reaktor anaerob, jenis pertumbuhan melekat media penyangga diperlukan sebagai tempat perkembangbiakan mikroorganisme. Media penyangga dengan luas permukaan yang besar dan kekasaran tinggi disinyalir merupakan media terbaik untuk tempat menempel mikroorganisme. Beberapa bahan untuk bioreaktor anaerob sesuai kriteria antara lain bambu muda, batok kelapa, dan busa poliuretan. Di mana pada jurnal ini yang diambil yaitu bahan dengan menggunakan bambu, karena bambu merupakan
media penyangga di dalam komponen reaktor anaerob. Selain itu, bambu juga merupakan barang yang mudah didapatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengolah limbah bagi pembudidaya kecil dan menengah. Reaktor anaerob dengan media penyangga potongan bambu dapat mendegradasi beban organik COD sampai 70% dengan lama waktu tinggal 3,5 hari pada industri tahu. Selanjutnya yaitu pembuatan bioreaktor anaerob. Yang pertama yaitu ada persiapan drum bioreaktor, di mana bioreaktor berupa drum plastik berukuran 150 liter. Wadah bioreaktor memiliki tinggi 100 cm dan diameter 40 cm. Pipa 3/4 inci beserta dop dipasang dengan jarak 5 cm dari dasar drum. Pipa ini berfungsi sebagai saluran pembuang air, kemudian pipa setengah inci dan kerang air sebagai saluran pengambilan sampel dipasang berjarak 10-20 cm di bawah pipa 3/4 inci. Terus yang kedua yaitu persiapan bambu sebagai media lekat bakteri. Di sini bambu tali digunakan sebagai media lekat. Kemudian perbandingan luas permukaan bambu dan volume pada jurnal ini ditetapkan yaitu 30 meter pangkat 2 per meter pangkat 3, 40 meter pangkat 2 per meter pangkat 3, dan 50 meter pangkat 2 per meter pangkat 3. Untuk mendapatkan luas permukaan bambu dipotong sepanjang 23 sampai 25 cm. Setelah dipotong, dilakukan penyortiran bambu dengan mengukur lebar bambu sebesar 3 sampai 4 cm dan tebal bambu sebesar 0,5 cm. Penyortiran ini dilakukan agar didapatkan bambu yang seragam. Selanjutnya yaitu media lekat bakteri berupa bambu dimasukkan ke dalam bioreaktor. Dengan penyusunan bambu dilakukan menyerupai bentuk anyaman. Dapat dilihat seperti gambar di samping ini. Media lekat bambu ini diletakkan secara menumpuk dari dasar bioreaktor. Ini gambar bentuk bioreaktor yang tampak samping. Bambu tersebut disusun menyerupai anyaman. Selanjutnya yaitu untuk penumbuhan bakteri dan jumlah bakterinya. Untuk penumbuhan bakteri yang digunakan yaitu exogenous sebagai agen pengurai limbah organik. Bakteri ini didapatkan dari cairan rumen sapi. Proses penumbuhan bakteri dilakukan dengan cara pencampuran air limbah budidaya dari kolam dengan cairan rumen. Adapun perbandingan cairan rumen dan air limbah yaitu 1:150. Setelah pencampuran, bioreaktor ditutup agar tidak ada oksigen yang masuk. Proses penumbuhan bakteri dilakukan selama sebulan. Setelah bakteri tumbuh, air campuran ini dibuang dan diganti dengan air limbah yang baru. Selanjutnya yaitu jumlah bakteri dalam bioreaktor. Jumlah bakteri dalam bioreaktor berkurang dari waktu pengukuran 3 hari ke 7 hari pada drum 1. Penurunan tersebut diduga karena bakteri di dalam bioreaktor telah menempel pada bambu ataupun dinding bagian dalam bioreaktor. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan lapisan biofilm di bambu dan dinding bioreaktor. Sedangkan pada drum 2 dan 3 sangat berbeda dengan drum 1, di mana pada drum 2 dan 3 tidak terjadi penurunan jumlah bakteri per volumenya.
Hal ini diduga akibat beberapa bila bambu yang busuk selama proses pengujian kualitas air. Bambu yang busuk tersebut tidak dapat diangkat selama proses pengujian kualitas air karena untuk meminimalisasi efek peningkatan konsentrasi oksigen. Akibat hal tersebut, bakteri tidak dapat membentuk lapisan biofilm pada permukaan bambu di drum 2 sehingga memilih hidup bebas di kolom perairan. Selanjutnya yaitu pengujian kualitas air. Pada kualitas air awal, pada pengujian kualitas air dilakukan sebanyak 3 kali pada reaktor anaerob. Terus parameter kualitas air yang diuji yaitu parameter COD, BOD, dan amoniak. Pada tabel tersebut, pada kualitas air tersebut ini limbah pada tabel ini telah melebihi baku mutu yang diterapkan oleh pemerintah, di mana pada pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, batas minimum mutu air kelas 4, nilai parameter BOD dan COD masing-masing sebesar 12 mg per liter dan 100 mg per liter. Sementara untuk parameter amoniak, batas minimum yang digunakan adalah mutu air kelas 1 yaitu 0,5 mg per liter. Sedangkan pada tabel ini hal tersebut sudah melebihi batas optimumnya. Terus selanjutnya kualitas air saat pengukuran, di mana penurunan di mana pada 3 parameter tersebut terjadi penurunan konsentrasi. Mengalami penurunan konsentrasi pada tiap-tiap bioreaktornya. Nilai 50 meter pangkat 2 per meter pangkat 3 dapat menurunkan nilai BOD. Hal tersebut terjadi karena penurunan kandungan bahan organik di dalam bioreaktor merupakan indikator keberhasilan mekanisme mikroorganisme pada lapisan biofilm untuk mendegradasi substrat. Waktu tinggal maka akan semakin besar bahan organik yang disisihkan. Hal ini terjadi karena pada waktu yang lama, bakteri dapat memanfaatkan secara maksimal bahan organik yang terkandung di dalam air limbah sebagai substrat. Terus pada nilai parameter COD terjadi juga penurunan di tiap-tiap bioreaktor. Pada drum 1 terjadi efisiensi penyisihan nilai COD sebesar 87%, di mana pengolahan air limbah oleh Colin dan kawan-kawan pada 2007, dia ini menggunakan juga bambu sebagai media pendukung, di mana aliran horizontal dalam reaktor dengan media pendukung bambu dapat mengurai bahan organik secara asidogenesis dan metanogenesis longitudinal.
Hal tersebut sesuai dengan penelitian pada jurnal ini yang menunjukkan nilai kandungan COD menurun mulai dari waktu pengukuran 0 hari sampai 7 hari. Tetapi terjadi penimpangan pada nilai COD terhadap luas permukaan media lekat antara drum 1 dengan drum 2. Peristiwa ini terjadi akibat bambu busuk pada drum 2 saat pembusukan bahan-bahan kimia yang dimiliki bambu terurai di dalam air limbah. Bambu tali memiliki kandungan haloselulosa yang tinggi, yaitu sebesar 73,32%. Saat bahan ini terurai, nilai oksidasi kimia mengalami peningkatan sehingga nilai konsentrasi COD menjadi tinggi. Penurunan konsentrasi juga terjadi pada parameter amoniak, di mana pada penurunan ini terjadi karena adanya proses nitrifikasi di dalam bioreaktor. Mikroorganisme berperan mengurai amoniak menjadi bentuk yang sederhana dan kemudian digunakan untuk membentuk sel-sel tubuhnya. Mikroorganisme yang berperan dalam mengurai amoniak ini adalah mikroorganisme autotrof ataupun heterotrof. Adapun nilai penyisihan terbesar pada bioreaktor dengan luas permukaan media lekat mikroorganisme sebesar 50 meter pangkat 2 per meter pangkat 3. Kemudian kadar amoniak ini dapat didegradasi dari bioreaktor selama 7 hari sebesar 49,65%. Selanjutnya yaitu besar nilai efisiensi penyisihan bahan organik seperti BOD, COD, dan amoniak pada bioreaktor ini ditentukan oleh luas permukaan media lekat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jumlah populasi mikroorganisme melonjak seiring peluasan permukaan media lekat, sehingga proses utilisasi bahan organik atau substrat meningkat sebagai nutrien bagi mikroorganisme. Selain itu, luas permukaan media lekat, lama waktu air di dalam bioreaktor, atau waktu pengukuran juga dapat mempengaruhi efisiensi penyisihan. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini yaitu bakteri di dalam bioreaktor dapat menurunkan kandungan parameter pencemaran. Konsentrasi parameter pencemar yang terkandung dalam limbah sisa pemeliharaan ikan menurun di setiap waktu pengukuran dan luas permukaan media lekat. Efisiensi penyisihan tertinggi terjadi pada waktu 7 hari di setiap luas permukaan drum. Penyisihan dan penurunan terjadi pada tiap parameter BOD, COD, dan amoniak. Jadi itulah tadi yang dapat saya paparkan dari jurnal tersebut. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.